manjada wajada. Wajada. Jadi artinya itu pasti jadi. Kalau kita yakin, insya Allah pasti ada jalan keluar. Tapi kalau kita nggak yakin, ya nggak ada jalan keluar kan gitu. Manusia itu sudah diciptakan dengan begitu uniknya oleh Tuhan gitu. Dia pasti bisa mencari jalan keluar, dan tentu jangan lupa untuk selalu berdoa. Gitu. Manjada wajada ya Pak ya. Selamat datang di Olda Talk, masih bersama saya Irma. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa super spesial, masih dari kota seberang. Beliau Wali Kota Padang, Bapak, mari kita sambut bersama Bapak Henry Septa. Selamat datang Bapak, bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, senang, bahagia. Terima kasih Pak, kesempatannya udah hadir di Kementerian Dalam Negeri, meluangkan waktunya untuk bincang-bincang bersama kita di Olda Talks nih Pak. Betul. Suatu kehormatan buat saya bisa. Wah, saya juga kehormatan. Bertanya-tanya nih Bapak. Gimana nih Pak nih, Wali Kota baru di periode baru, di musim yang penuh tantangan nih Pak, di pandemi ini kan Pak. Boleh diceritakan nih Pak, Bapak kan baru nih, sebelumnya sebagai wakil wali kota ya Pak, walaupun sudah track recordnya memang kita tidak diragukan lagi, beliau selain birokrat juga beliau pengusaha, memiliki pengetahuan dalam bidang ekonomi yang memadai, tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Padang ya Pak ya. Boleh tahu nggak Pak nih cerita bagaimana visi misi Bapak sebagai Wali Kota Padang? Boleh diceritakan Pak. Baik, Mbak Irma, makasih. Namun sebelumnya saya juga ingin mengucapkan, karena kita masih suasana Lebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada semua keluarga besar ASN Indonesia. Benar yang Mbak Irma bilang, saya alhamdulillah baru dilantik sebulan yang lalu, lebih kurang tepatnya tanggal 7 April 2021 ini sebagai Wali Kota Padang. Sebelumnya saya menjabat Wakil Wali Kota Padang, alhamdulillah menggantikan Bapak Haji Mahyaldi Ansarullah yang alhamdulillah dipercaya dan diamanahkan oleh masyarakat Provinsi Sumatera Barat sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Bicara tentang bagaimana insya Allah nantinya ke depan saya dengan masa sisa jabatan yang tinggal 2 atau 3 tahun ini lebih kurang saya insya Allah akan tetap komit dan istiqomah melanjutkan apa yang saya dan Bapak Mayadi pernah sampaikan kepada masyarakat Kota Padang khususnya, bahwa kami insya Allah akan selalu pegang teguh janji-janji politik kami. Kami akan berusaha mewujudkan masyarakat Kota Padang yang madani, yang berbasiskan pendidikan, berbasiskan perdagangan dan juga pariwisata yang unggul dan berdaya saing. Dan di situ kami juga sudah masukkan ke RPJMD-nya kita 2019-2024 dengan 11 program utama yang telah kami gelontorkan kepada masyarakat Kota Padang. Dan alhamdulillah pada tahun ini sesuai dengan data yang kami peroleh, saya sudah mencukupkan lebih kurang 46% dari janji politik yang telah kami janjikan kepada masyarakat Kota Padang. Dan insya Allah sisa masa jabatan saya ini saya akan coba semaksimal mungkin. Pokoknya saya gebut dalam sejak saya dilantik, saya nggak bekerja terus non-stop gitu walaupun di bulan puasa. Alhamdulillah saya banyak lakukan hal dan diterima oleh masyarakat Kota Padang. Alhamdulillah saya senang tanggapan mereka positif. Mudah-mudahan insya Allah nanti saya hanya mohon mudah-mudahan masyarakat selalu mendoakan saya yang terbaik. Dan Allah memberikan saya kekuatan, kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah yang telah diberikan kepada saya untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Tentunya sudah terbukti Pak, sebelumnya wakil wali kota dan terpilih sebagai wali kota. Tentunya masyarakat Padang sudah sangat puas nih dengan kinerja Bapak, makanya mengangkat kembali memilih beliau sebagai Wali Kota Padang. Semoga dimudahkan ya Pak jalannya. Amin. Oke Pak, kita masuk nih di topik bahasan yang jadi trending topik di nasional, di isu-isu nasional terutama di ASN nih Pak nih.
terutama Bapak sekarang banyak sekali tantangannya, mengurusin pandemi, ternyata ada juga nih arahan Pak Presiden untuk melakukan penyederhanaan birokrasi. Ini kan langsung ya Pak ya, arahan dari Pak Presiden. Bagaimana nih pendapat Bapak sebagai wali kota tentang adanya kebijakan untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi ini? Nah, jadi ketika saya mendengar perintah Bapak Presiden bahwa bagaimana di pemerintahan kita di Indonesia, dan khususnya di pemerintahan kami di daerah, untuk bisa menyederhanakan birokrasi ini, saya senang sekali. Senang sekali. Ya? Kenapa? Saya latar belakangnya ke pengusaha. Iya. Saya punya alhamdulillah selama saya bekerja punya satu manajer yang bisa mengerjakan 5 pekerjaan. Satu manajer bisa 5 pekerjaan. Jadi saya nggak perlu banyak orang, tapi artinya apa? Dengan banyaknya kita punya orang tapi tidak punya kualitas, untuk apa? Iya. Nah, dengan adanya disederhanakan ya birokrasi kita ini, saya berharap pemerintah kita akan lebih baik ya. Kalau istilahnya saya kepada semua jajaran saya di pemerintahan, kita harus bisa menjadi superior, ya, super gitu. Jadi artinya lebih dari rata-rata. Nah, jadi saya berharap ya mudah-mudahan, karena ketika perintah itu sudah diberikan melalui Mendagri, saya perintahkan juga pada Sekda dan semua jajaran kita untuk segera menindaklanjuti ya Kota Padang. Iya. Dan ini kami buktikan ya, kami berusaha menyederhanakan semua yang dari struktural menjadi fungsional, itu contohnya, dan sudah kita kirim suratnya kepada Mendagri tepatnya beberapa hari yang lalu. Oke, udah dikumpulin ya Pak ya? Udah dikumpulin. Dari Kota Padang, oke. Dan ini membuktiin kalau kita itu serius ya. Jadi ini agar bisa melihatkan kepada tidak saja masyarakat Kota Padang, tapi di seluruh Seantrio Nusantara ya, bagaimana kita Kota Padang juga ingin sekali memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih cepat gitu ya. Tidak berbelit-belit, tidak lama. Karena saya tahu Bapak Presiden waktu itu kesal sekali. Ya, saya masih ingat beliau kesal dengan uring-uringan ya. Ini terlalu lama semuanya, semua lama. Lihatlah di luar negeri katanya. Wah, saya senang sekali ini Bapak Presiden seperti ini. Sesuai dengan jiwa saya juga gitu loh. Nah, alhamdulillah ketika saya coba ini disambut baik juga oleh seluruh jajaran kita yang ada di pemerintah Kota Padang. Insya Allah Mbak, ya ini kan sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Mendagri ya, untuk secepatnya dijawab ya apa tanggapan kita di daerah. Kita sudah berikan ada sekitar 294 ya yang akan kita sudah kita berikan namanya 294 yang sudah disederhanakan. Wah, lumayan sekali tuh, cukup banyak juga ya Pak ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan insya Allah kita menunggu arahan lanjutan dari Mendagri. Tujuan kita adalah bagaimana hanya ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Padang khususnya dan Provinsi Sumatera Barat umumnya, juga Indonesia gitu loh. Jadi kita dengan ini bisa kita undang semua ke Kota Padang, silahkan berinvestasi dengan tenang, dengan waktu yang cepat ya, dan juga bagaimana nantinya Kota Padang itu menjadi kota yang super pelayanannya begitu menyenangkan. Itu yang ingin saya ciptakan gitu. Dan saya juga berharap nantinya ke depan di masa-masa yang akan datang para generasi muda juga akan bisa melanjutkan yang lebih baik lagi. Iya. Padang itu selain terkenal karena wali kotanya yang tampan rupawan ini juga terkenal sebagai wisata kuliner Pak. Dunia mungkin ya, karena rendang ini kan makanan khasnya dari Kota Padang nih. Nah, ini pas sekali sebenarnya dengan latar background Bapak yang memiliki background pengusaha dalam memanage suatu perusahaan. Nah, yang kita penasaran nih Pak, ada nggak nih Pak tantangan besar dalam Bapak mengelola ketika Bapak memanage suatu perusahaan, kan Bapak sudah sangat kuasa ini. Nah, tiba-tiba nih harus jadi kepala daerah nih yang menangani beragam macam karakter, dan pasti sangat berbeda dong Pak polanya dengan perusahaan dan masyarakat yang Bapak coba layani sekarang nih. Boleh diceritakan Pak? Betul Mbak. Jadi jujur ya, kalau ketika saya masih di swasta ya menjadi pimpinan di perusahaan, itu jauh beda. Perusahaan hanya memikirkan money oriented, profit semata. Tapi di pemerintahan kita harus menjadi penyeimbang. Nah, kita harus menjadi orang tua, ya, orang tua buat semua warga kita.
Jadi kalau kita bicara tentang PAD, ya bagaimana meningkatkan PAD, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa mensejahterakan juga masyarakat. Tapi di sisi lain saya juga harus memikirkan masyarakat kita yang membutuhkan perhatian khusus, warga-warga miskin, ya. Dan ini adalah sebuah seni di dalam memimpin. Dan kadang-kadang kita menghadapi hal yang mungkin permasalahan banyak sekali, ya, ketimbang kita sebelumnya hanya sebagai seorang swasta. Ketika saya diamanahkan oleh rakyat, oleh masyarakat Kota Padang, saya harus ambil semua gitu. Kadang-kadang saya harus bisa, di sisi lain saya marah, tapi di sisi lain saya harus senyum, di sisi lain saya harus sedih. Ya banyak, Mak. Kadang-kadang misalnya saya rapat, tapi nanti ada panggilan, Pak, tolong lepas jenazah dari ini. Bayangkan, dari rapat yang serius terus tiba-tiba saya harus melayani masyarakat, terus nanti saya harus menghibur masyarakat. Kadang-kadang masyarakat, Pak, nyanyi, Pak, gitu kan. Jadi semua harus bisa, ya, harus bisa menjadi aktor gitu loh. Nah, tadi artinya saya harus bisa menghadirkan diri saya untuk semua elemen masyarakat dengan berbagai macam permasalahan yang harus dihadapi. Jadi saya insya Allah akan berusaha semaksimal mungkin, dan itu telah saya buktikan ya selama hampir saya 2 tahun ini selama memimpin Kota Padang. Iya, alhamdulillah ya Pak. Luar biasa, saya kagum sekali nih mendengar penjelasan Bapak. Saya sampai bengong karena ketika backgroundnya seorang pengusaha memiliki track record yang baik dalam memimpin suatu perusahaan, ini tantangan tersendiri juga untuk menjadi wali kota ya Pak. Tiba-tiba saya ingat rendang karena di Padang nih, karena jantungnya juga nih Pak nih, salah satu andalan Indonesia juga, terutama di wisata kan Pak nih. Bagaimana nih Pak Bapak mengelola ini? Apalagi di masa pandemi ini, bagaimana mensiasatinya di masa pandemi, tapi Bapak juga harus meningkatkan ekonomi di Kota Padang nih Pak, yang rasanya seluruh Indonesia memang sedang mengalami penurunan kan. Betul, Pak. Nah, bagaimana nih Pak Bapak? Jadi alhamdulillah ya Mbak ya, semenjak pandemi ini mencuat ke permukaan, khususnya di Indonesia, saya alhamdulillah bersama dengan Bapak Gubernur kita yang sebelumnya juga adalah Wali Kota Padang, Bapak Mayadi, itu bersama-sama ya, khususnya bagaimana Padang sebagai barometernya Sumatera Barat ya, harus memberikan contoh kepada 18 kota kabupaten lainnya. Jadi di masa itu kami juga mengalami masa-masa kritis. Apa itu kritisnya? Ya masyarakat butuh makan gitu ya. Ya masyarakat butuh kebebasan. Tapi di saat itu pandemi sedang tinggi-tingginya. Ya virus lagi gawat ya menyerang semua kita gitu. Nah, inilah ya yang menjadi pertimbangan bagaimana. Waktu itu kita diwajibkan PSBB, pembatasan pembatasan sosial berskala besar. Nah, ketika itu kita meminta masyarakat menghentikan semua kegiatannya. Di sisi itu kita harus bisa bagaimana paham bahwa ketika menghentikan masyarakat tentu harus ada take and give ya. Kita harus bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat. Contoh, kalau mereka disuruh berhenti melakukan kegiatan, tentu harus ada bantuan langsung ya untuk mereka, ya untuk jaga untuk kelangsungan hidup. Nah, apa yang terjadi kalau ini kejadiannya berbulan-bulan? Kita kadang-kadang kan susah juga. Ya, kondisi Kota Padang PAD-nya nggak kuat kan. Makanya kita bersama-sama Pemko Padang ngotot ya, bagaimana setelah Bapak Presiden izinkan per tanggal 1 Juni 2020 masukilah fase adaptasi kebiasaan baru. Disitulah saya berusaha bagaimana ngototnya saya meminta pada seluruh elemen masyarakat, saya keliling ke 11 kecamatan, ke 104 kelurahan, bagaimana patuhi seluruh protokol kesehatan. Kalau kita pakai masker, bisa jaga jarak, menjaga kesehatan, cuci tangan dengan sabun, insya Allah ya, bahasa saya kepada masyarakat, insya Allah tidak ada terkena dampak dari penyebaran COVID itu. Tapi kalau kita nggak patuh, ya pasti akan terkena COVID. Nah, dengan melakukan prokes ini, tentu harapan kita banyak ya yang masyarakat bisa lakukan. Sekolah bisa jadi. Kita Kota Padang alhamdulillah sejak Januari 2021 kita sudah memulai pembelajaran. Ya, Pak, ya? Kita berani. Karena alhamdulillah Kota Padang waktu itu berada di zona kuning. Nah, sesuai arahan dari Menteri Pendidikan,
Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan juga BNPB bagi kota dan kabupaten yang berada di zona yang cukup aman seperti zona kuning boleh. Asalkan bisa menerapkan aturan-aturan seperti di seluruh gurunya, guru kita ada 18.000 loh, Pak. Itu kita swab dan berkala kita swab. Itu dilakukan langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Padang. Jadi kita jaga, dan ini disambut positif oleh warga masyarakat Kota Padang khususnya, karena mereka berharap anak-anaknya ini yang 10 bulan itu belajar di rumah aja, Pak. Itu bisa dapat lagi merasakan sekolah kembali ke sekolah, bisa bertatap muka dengan guru tapi dengan melakukan protokolnya, ya, dengan pokoknya pakai masker, ya. Kita selalu nasihati anak-anak jangan lupa di sekolah pun tetap harus pakai masker, ya, tetap jaga jarak. Kalau mau makan jangan berkumpul gitu, karena kalau mau berkumpul khawatir nanti bisa menyebarkan. Nah, jadi kita nggak pernah bosan ngomongin itu. Alhamdulillah, ya, dengan itulah Kota Padang bisa mensiasati, kita tidak perlu lagi balik ke PSBB. Ya, kita sekarang ini menerapkan apa yang dilakukan oleh pemerintah, PPKM, ya, pembatasan kegiatan masyarakat yang berskala mikro aja, jadi di RT dan RW. Ya, gitu. Luar biasa nih Bapak ya. Memang rasanya tuh beda Pak ketika kita ngobrol langsung dengan ada di Zoom. Anak-anak juga mungkin sekolah kurang semangat karena nggak ketemu teman-teman. Ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sih ya Pak ya, dan kita semua dilindungi, diberi kesehatan. Amin. Pak, saya masih tertarik nih Pak, sebelum kita lanjut nih di topik penyerahan birokrasi. Bapak ini kan dinilai ini sukses nih memimpin Kota Padang dengan sebelumnya sebagai wali kota, wakil wali kota, lalu terpilih menjadi wali kota. Itu tidak mudah loh Pak, tidak mudah loh mendapatkan kepercayaan masyarakat. Sebelumnya juga Bapak punya track record ya Pak sebagai DPRD Kota Padang ya Pak ya. Jadi dalam pemerintahan pun Bapak mungkin sudah berpengalaman nih dalam dunia pemerintahan selain sebagai background beliau sebagai pengusaha. Nih yang saya mau tahu nih bagaimana nih Pak untuk pelajaran daerah-daerah lain juga, bagaimana Bapak sebagai background pengusaha memanage, membuat terobosan sehingga nih program-program Bapak ini kan berhasil nih dan dipercaya masyarakat. Sudah terbukti nih. Ada nggak nih Pak terobosan-terobosan yang daerah lain ini belum tahu, yang jadi rahasia Bapak, boleh nggak dibocorin di sini? Jadi saya sebenarnya mau maaf Mbak, saya masih belum merasa berhasil, saya masih harus belajar terus ya. Insya Allah biarlah masyarakat yang menilai. Amin. Jadi saya tuh punya cita-cita, kebetulan alhamdulillah ya, saya juga mengambil studi saya itu di Australia, jadi saya melihat banyak perubahan yang bisa insya Allah bisa lakukan di Kota Padang. Saya punya program unggulan yaitu membuat youth center namanya. Youth center seperti yang ada di Bandung ya, yang dilakukan Pak Ridwan Kamil. Hal ini memang udah biasa, tapi bagi saya adalah suatu keharusan. Karena dengan terciptanya youth center ini, insya Allah dalam tahun ini kita akan coba canangkan dengan cepat ya. Itu kita akan memberikan keleluasaan kepada seluruh generasi muda di Kota Padang untuk melihatkan talentanya. Ya, Youth Center itu sebagai pusat tempat kreativitas yang anak muda. Ya, kita siapkan satu tempat, dan itu nanti mereka baik itu yang dari latar belakang seperti art ya, atau mungkin dia punya jiwa musisi, punya jiwa seni dan lain-lain ya, dan juga jiwanya entrepreneur gitu ya. Ini kita akan coba jadikan itu sebagai tempat kumpul, tidak hanya tempat belajar tapi juga tempat pangsa mencari pasar, sehingga melatih mereka bisa independen. Saya ingin ini bisa tidak hanya school atau pasar-pasar, tapi menjadi tourism attraction buatnya Kota Padang. Jadi ada all in one gitu loh. Jadi satu semua yang masuk dalam satu kesempatan. Nah, insya Allah ini kita akan segerakan. Dan nanti kita akan duduk bersama dengan para generasi mudanya. Kira-kira seperti apa yang akan kita bikin. Nah, terbayang bagi saya tidak hanya untuk itu, tapi menjadi semacam daya tarik bagi semua yang mau ke Padang. Itu ada youth centernya Kota Padang loh. Ada sekarang ada jualan ini, kita ke sana yuk gitu lah kan. Jadi dia punya pangsa yang eksklusif gitu loh. Beda dengan pergi pasar-pasar biasa gitu. Bolehlah kita diundang ya Pak, nanti pas openingnya ya, kita tunggu ya teman-teman. Oke Pak, biar jadi contoh juga Pak, jadi semangat kepala daerah lain ini bagaimana mencontoh
daerah-daerah yang memang sudah bisa dinilai lebih meningkatkan PAD-nya, lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya kan ini jadi panutan nih Pak nih. Jadi insya Allah ya Pak ya. Pak, kita kembali nih Pak ke topik penyederhanaan birokrasi nih Pak nih. Karena nggak terasa ternyata ngobrol sama Bapak nih asik banget, ternyata waktunya udah tinggal mepet nih Pak. Soal penyederhanaan birokrasi di Pemda ini, bagaimana nih Pak langkah-langkah Bapak nih yang dilakukan selain tadi melakukan identifikasi untuk menyederhanakan birokrasi ini kan nggak mudah Pak, karena ada berapa ratus orang nih yang Bapak akan sesuaikan jabatannya, tetapi bagaimana mereka ini tidak merasa bahwa mereka ini tidak khawatir akan kekurangan pendapatan, image struktural itu masih melekat Pak, sepertinya lebih gengsinya lebih tinggi dibanding fungsional. Bagaimana tantangan Bapak, langkah-langkah Bapak untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu Pak? Boleh diceritakan? Jadi begini Mbak Iwan, saya selaku pimpinan mereka, saya selalu bilang, saya kemana-mana nggak perlu dikawal sama ajudan. Jarang tuh Pak. Ya kalau saya ada waktu me time namanya ya dengan keluarga, saya nggak mau pakai ajudan. Saya istri, anak-anak saya berdua saya nongkrong di mana-mana, saya bisa kamuflase gitu. Saya bisa ikut dengan kondisi ini saya bisa. Insya Allah ya, artinya saya bisa jadi bunglon gitu loh, kemana-mana saya bisa menyapa. Nah saya berharap seperti itu juga dengan penyederhanaan birokrasi ini. Jadi jangan jadikan ini suatu berita petakut gitu loh, bahwa perubahan itu adalah baik, ya perubahan itu adalah baik. Dan nanti saya akan bimbing dan saya akan ikuti terus. Saya nggak segan-segan bicara sama para bawahan, nggak ada masalah. Ngobrol kayak gini boleh. Saya senang gitu loh. Saya akan berikan mereka motivasi, rasa percaya diri. Jangan khawatirlah dengan adanya perubahan ini, ya penyederhanaan birokrasi itu baik, ya. Nanti kita bicarakan juga kalau yang dikhawatirkan bagaimana nanti pendapatan kami macam, rasanya nggak ada yang bisa nggak dibicarakan, pasti bisa dibicarakan. Yang penting robahlah struktur kita, robahlah kultur kita, ya dari yang mungkin yang metode lama yang penuh dengan hal-hal yang mungkin tidak inovatif, sekarang ke zamannya 4.0 gitu loh ya. Istilahnya seperti itu. Jadi ini akan reaksinya akan luar biasa nanti ya kalau kita bisa mau mengadop perubahan tersebut. Jadi jangan khawatir, saya akan coba ya. Saya suka perubahan itu. Ya, bagi saya sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Setiap hari kita itu harus ada peningkatan. Harus ada niat istiqomah bahwa hari ini lebih baik dari hari yang kemarin dan niatkan besok lebih baik daripada hari ini. Jadi harus ada peningkatan, insya Allah. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi panutan buat kita semua, khusus buat ASN yang ada di pemerintahan itu Kota Padang ataupun di Indonesia. Iya, intinya perubahan itu adalah suatu keniscayaan ya Pak. Siapa yang nggak mau berubah ya dia yang akan dirubah oleh perubahan itu. Oke Pak, jadi luar biasa nih langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk penyederhanaan birokrasi ini. Ada nggak nih Pak di lingkungan internal Pemda Kota Padang ini yang demo atau protes, saya nggak mau lah disederhanakan birokrasinya atau dengan berbagai macam cara. Saya ini sudah dari lahir nih sebagai PNS, meniti karir untuk dapat jabatan eselon itu kan nggak mudah nih Pak. Nah, ada nggak nih Pak yang kontra atau protes-protes ke Bapak langsung atau mungkin ke perangkat daerah? Insya Allah sampai saat ini belum ada. Jadi karena ini kan juga sesuai dengan surat dari Mendagri, Kementerian Dalam Negeri, ya untuk meminta pada daerah-daerah menjawab ya apa yang diminta dilakukan penyederhanaan birokrasi tersebut. Sudah kami jawab dan saya sudah tanda tangani iya, Pak. Dan ini sudah saya berikan kalau nggak salah saya beberapa hari yang lalu, dan kita menunggu mungkin juga respon dari Kemendagri. Sampai saat ini alhamdulillah semua mendukung. Ya, jadi tidak ada yang disampaikan tadi menolak atau adanya demo. Rasanya saya nggak mau nih. Tapi begini, saya hanya berharap ya mereka ini kan sudah diamanahkan, sudah disumpah gitu. Jadi artinya mereka harus siap gitu, karena mereka ini bukan penguasa.
saya selalu bilang kepada masyarakat, kami ini bukan penguasa, kami ini pelayan. Masya Allah. Jadi kami pelayan, kami hadir sebagai pelayan. Jadi yang kita layani itu siapa? Masyarakat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kita yang ada di ASN jangan merasa bagaimana. Jadi kita adalah pelayan, ya. Artinya kita harus bisa terima, ya, bahwa penyederhanaan ini adalah yang baik. Insya Allah, ya, dengan keyakinan kita bersama, mudah-mudahan, ya, penyederhanaan birokrasi akan terlaksana baik. Amin. Memang nih Bapak nih beda banget nih pendekatannya sama bawahan-bawahan nih, kayak tadi kita sebelum briefing ya Pak ya. Kayaknya nyaman-nyaman aja nih ya bawahan Bapak nih, ngobrol santai gitu, kayak vibe-nya beda nih. Mudah-mudahan. Amin ya Pak ya. Pak, terakhir nih Pak, sebelum kita closing podcast kita kali ini, saya mau dong Pak pesan-pesan Bapak nih sebagai wali kota terpilih untuk khususnya untuk masyarakat Kota Padang dan terutama umumnya untuk kita nih Pak yang masih muda-muda ini, yang bagaimana nih agar bisa mengikuti langkah Bapak dan sukses bisa mengikuti langkah seperti Bapak nih Pak. Boleh minta tips-tipsnya Pak? Ya, saya hanya bicara untuk diri saya, ya. Saya menasihati diri saya dan juga saya ingin sampaikan juga pada semua, ya, elemen masyarakat Kota Padang, anak-anak mudanya, kaum milenial dan para pekerja termasuk ASN, ya. Niatkanlah kerja ini karena mencari ridho Allah SWT atau Tuhan, ya. Artinya kalau kita dah begitu, apapun yang kita kerjakan, kalau misalnya nggak tercapai, kita serahkan semua. Tapi kalau karena sesuatu dan tidak terjadi, kita marah, kita jengkel. Ini akan menurunkan semangat kita untuk bisa melanjutkan. Jadi sesuatu itu mulailah dengan ikhlas dan jangan lupa selalu berdoa, ya, dan yakin, ya, bahwa apa yang kita lakukan ini insya Allah akan ada hasilnya. Manjada wajada. Ya, jadi artinya itu pasti jadi. Ya, kalau kita yakin, insya Allah pasti ada jalan keluar. Tapi kalau kita nggak yakin, ya nggak ada jalan keluar, kan gitu. Ya, manusia itu sudah diciptakan dengan begitu uniknya oleh Tuhan, gitu. Nah, dia pasti bisa mencari jalan keluar dan tentu jangan lupa untuk selalu berdoa. Gitu. Manjada wajada ya Pak ya. Jadi Bapak, terima kasih banyak nih Pak kesempatannya. Saya sangat bersyukur sekali bisa menimba ilmu banyak nih dari Bapak nih hari ini. Saya juga masih belajar. Iya Pak, mudah-mudahan dilancarkan semuanya nih Pak. Dapat melanjutkan sisa masa jabatannya dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat Kota Padang. Terima kasih Bapak sukses juga buat Mbak Irma dan terima semuanya. kasih banyak. Salam sehat Pak. Ya, terima kasih. Oke teman-teman, Otda Talks, inilah perbincangan kita bersama Bapak Wali Kota Padang, Bapak Wali Kota andalannya masyarakat Kota Padang. Luar biasa sekali perbincangan dengan beliau, banyak sekali ilmu yang kita ambil. Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya dari Otda Talks. Bye.